你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Racun mematikan yang tersembunyi di seluruh lembah tampaknya telah menerima perintah setelah dokter peri kecil pergi. Ini menyebabkan Xiao Yan yang ingin melakukan pelatihan di dalamnya menghela nafas lega. Dia juga tahu bahwa dia saat ini bukanlah gadis yang baik dari dulu. Selain itu, keterampilan racunnya unik dan tidak dapat diprediksi. Meskipun dia masih percaya di dalam hatinya bahwa dia tidak akan benar-benar membunuhnya, itu masalah yang merepotkan jika dia melakukan kontak dengan racun mematikan ini. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan rasakan dengan jelas ketika dia membantu Nalanji mengeluarkan racun di tubuhnya. Xiao Yan mengirim seekor burung kurir ke ibu kota setelah dia menetap di lembah kecil. Dia secara singkat memperhitungkan posisi dia berada agar Xiao Ding dan yang lainnya dapat mengirim seseorang untuk mencarinya jika terjadi sesuatu di masa depan. Setelah memperhitungkan semuanya, Xiao Yan mencari lembah kecil ini secara mendetail. Ukuran lembah itu tidak terlalu besar tetapi berbagai bahan obat langka yang tumbuh di dalamnya bahkan menyebabkan dia saat ini sedikit tergerak. Tak disangka lembah kecil ini menumbuhkan begitu banyak bahan obat langka di dalamnya. Jika berita ini menyebar ke dunia luar, itu mungkin menyebabkan banyak alkemis menjadi iri. Xiao Yan awalnya bermaksud untuk mengejar semua binatang sihir di dalam lembah. Namun, Xian buru-buru menghentikannya. Dia tahu bahwa Xiao Yan akan melakukan pelatihannya. Binatang sihir ini mungkin menjadi teman bermainnya selama periode waktu ini. Dia tidak memaksakan keinginannya karena Xian menyukai mereka. Selain itu, dia berpikir bahwa jika lembah memiliki binatang sihir ini, mereka secara kebetulan dapat mencapai efek melindunginya. Jika ada yang tidak sengaja memasuki lembah ini, binatang sihir ini, yang bisa dianggap sangat kuat di mata orang biasa, akan cukup untuk menakuti mereka. Setelah dia menetap di lembah, Xiao Yan membuka gua berukuran kecil jauh di dalamnya. Setelah itu, dia mengumpulkan bahan obat selama hampir 3 hari sebelum membawa cincin penyimpanan yang berat dan masuk ke dalam gua. Tentu saja, kali ini, dia tidak melakukan pelatihan tetapi sedang memperbaiki pil obat. Jumlah pil obat yang saat ini sedang disulingnya cukup besar. Tidak hanya dia berjanji untuk memberikan Yin Gu tua dan 2 lainnya 3 pil Huang perkasa sebagai hadiah, tetapi dia juga perlu membantu Xiao Li, Lin Yan, dan yang lainnya memperbaiki pil Dou Spirit. Memperbaiki semuanya tidak hanya merepotkan tetapi juga akan menghabiskan waktu. Namun, ini jelas bukan alasan yang bisa menghentikan Xiao Yan dari memurnikan pil. Dia juga telah menginstruksikan Xian dan Medusa untuk menghindari meninggalkan lembah sebanyak mungkin sebelum dia memasuki gua. Energi di dalam lembah jauh lebih padat daripada dunia luar dan seseorang akan dapat mencapai efek 2 kali lipat setengah usaha dengan berlatih di sini. Apalagi ada banyak obat spiritual di tempat ini. Jika Xian tiba-tiba mulai meningkatkan kekuatannya, tempat ini akan mampu memberikan jaminan energi terbesar padanya. Xiao Yan yakin dengan perlindungan Medusa. Bagaimanapun, seorang ahli kelas Dou Song sudah cukup untuk menjelajahi kekaisaran Jia tanpa lawan.
Meskipun pegunungan binatang sihir ini memiliki banyak binatang yang kuat, mereka tidak menimbulkan terlalu banyak ancaman bagi Medusa. Xiaoyan duduk bersila di atas batu di dalam gua yang agak gelap dan sejuk. Ada platform batu halus seperti cermin di sampingnya. Saat ini, banyak ramuan obat yang tertata rapi di atas panggung batu. Bahan obat ini semuanya disimpan di dalam kotak giok. Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya dan kuali obat merah muncul di depannya mendarat dengan keras di tanah. Bobotnya yang berat bahkan menyebabkan gua itu sedikit bergetar. Di antara dua pil obat, memperbaiki pil roh dou sedikit lebih mudah baginya dan dia memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Pil Huang Perkasa, di sisi lain, adalah pil obat tingkat 6 asli. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri lebih dari 50% untuk berhasil memperbaikinya. Namun, dia sangat siap kali ini. Tidak hanya dia berhasil menjarah sejumlah besar bahan obat dari klan primer, tapi dia juga menemukan cukup banyak bahan obat di lembah gunung ini. Xiaoyan memilih untuk terlebih dahulu memperbaiki pil roh dou setelah beberapa pemikiran di dalam hatinya. Lebih baik memilih salah satu yang lebih mudah untuk diperbaiki saat dia melakukan pemanasan. Meskipun dia saat ini sangat siap, ramuan obat ini juga sangat berharga. Namun, seiring bertambahnya waktu yang digunakan Xiaoyan untuk memperbaiki pil, Xian, yang memiliki karakter aktif, tidak bisa duduk diam. Ini terutama setelah dia melatih binatang sihir di lembah sampai mereka seperti hewan peliharaan yang membuatnya menjadi sangat bosan. Di hari tertentu, dia berhasil menghasut Medusa. Setelah itu, mereka berdua diam-diam menyelinap keluar dari lembah. Oleh karena itu, pegunungan binatang sihir ini segera menjadi sangat kacau. Dengan bantuan kemampuan khusus bawaannya untuk merasakan harta karun alam dengan energi padat, pandangan Xian setiap saat dilemparkan ke harta karun itu, yang memiliki perlindungan dari banyak binatang ajaib yang kuat. Namun, sebagian besar harta ini berhasil diperoleh dengan bantuan kekuatan Medusa. Namun demikian, setiap kali harta karun jatuh ke tangan mereka, itu akan menggerakkan banyak binatang sihir bermata merah untuk mengejar mereka berdua. Bermain-main dengan satu iblis betina besar dan satu kecil menyebabkan pegunungan yang selalu sunyi, berulang kali diisi dengan raungan setiap hari, mengisinya dengan kehidupan. Semakin banyak harta karun alam mendarat di tangan Xian dengan aliran waktu. Semua hal yang dia peroleh diperlakukan sebagai permen yang dia telan ke perutnya tanpa kecuali. Setelah tindakan penjarahan semacam ini berlanjut selama hampir setengah bulan, sebagian besar binatang ajaib yang kuat di pegunungan ini telah dikunjungi oleh Xian dan Medusa. Penjarahan ini menyebabkan kemarahan mereka. Pegunungan binatang sihir ini tidak kekurangan barisan yang kuat. Kecerdasan mereka tidak lebih rendah dari manusia. Oleh karena itu, banyak binatang yang kuat mulai berkumpul setelah menderita kerugian beberapa kali. Dengan demikian barisan luar biasa besar diam-diam terbentuk di dalam pegunungan Magical Beast. Formasi dengan banyak binatang sihir ini bertemu dengan Xian dan Medusa pada hari kedua ketika mereka beraksi sekali lagi. Kemarahan yang melonjak tiba-tiba meletus. Ketika Xian dan Medusa melihat ke arah binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu seperti air banjir sambil membawa raungan yang mengguncang langit, bahkan Medusa tidak bisa menahan rasa mati rasa pada kulit kepalanya meskipun kekuatannya. Dia segera meraih Xian dan dengan cepat melarikan diri. Pengejaran dan pelarian ini hampir melibatkan seluruh bagian dari pegunungan binatang sihir ini. Itu masih sedikit lebih baik untuk Xian dan Medusa. Para tentara bayaran yang berburu binatang sihir di pegunungan menderita kemalangan besar. Tubuh semua orang menjadi sedingin es saat mereka melihat gelombang binatang yang datang menyerbu. Pembalasan dari gelombang binatang menyebabkan pegunungan binatang ajaib ini menjadi panas. Namun, untungnya Medusa cukup berhati-hati untuk tidak terbang kembali ke lembah. Sebagai gantinya, dia membawa Xian dan mengambil jalan memutar besar di sekitar pegunungan. Hanya setelah dia yakin bahwa dia telah menyingkirkan semua binatang sihir, barulah mereka berdua bergegas kembali ke lembah. Keduanya tidak berani sembarangan meninggalkan lembah selama beberapa hari setelah acara selesai. Meskipun keduanya tidak takut, kemungkinan Xiaoyan yang sedang memurnikan pil
akan terganggu jika binatang sihir yang gila itu menemukan tempat ini. Xian yang biasanya bersemangat mulai menunjukkan tanda-tanda ada sesuatu yang salah setelah mereka berdua diam-diam tetap di lembah selama 5 hingga 6 hari. Awalnya, hanya kata-katanya yang dikurangi. Secara bertahap, wajahnya berubah menjadi merah luar biasa dan tubuhnya menjadi panas mendidih seolah-olah itu adalah oven. Perubahan Xian menyebabkan Medusa pucat karena syok. Namun, dia tidak memahami semua hal ini, dan dengan demikian tidak dapat memberikan bantuan sedikit pun kepada Xian. Namun, saat dia ragu apakah dia harus memanggil Xiao Yan keluar, Xian tiba-tiba tertidur. Cahaya ungu melonjak keluar dari tubuhnya saat dia tidur. Akhirnya, itu berubah menjadi kepompong ungu selebar 10 kaki yang membungkus tubuhnya. Medusa terkejut setelah melihat ini tetapi akhirnya menghela nafas lega. Sepertinya tidak ada yang salah. Sebaliknya, gadis kecil ini telah menghabiskan terlalu banyak harta alam selama periode waktu ini. Energi yang terkumpul di dalam tubuhnya sudah cukup baginya untuk naik kelas. Aroma yang tenang tersembunyi di dalam lembah pegunungan hijau yang subur. Kadang-kadang, ada binatang sihir berukuran besar yang melewati tempat ini. Raungan rendah tiba-tiba akan muncul, menyebabkan lembah dipenuhi kehidupan. Ada cahaya ungu kaya yang tersembunyi jauh di dalam lembah. Ada kepompong terang besar yang lebarnya lebih dari 10 kaki di dalam cahaya ungu. Meskipun seseorang tidak dapat dengan jelas melihat makhluk di dalam kepompong, energi agung yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa benda ini tidak biasa. Cahaya berwarna ungu di permukaan kepompong terang bergantian antara terang dan gelap. Itu seperti detak jantung dan memiliki ritme. Medusa duduk bersila di atas batu besar tidak jauh dari kepompong itu. Tatapannya terfokus pada aktivitas kepompong itu. Beberapa saat kemudian sebelum dia sedikit santai, dia mengalihkan pandangannya dan mengamati gua gunung di bawah dinding di mana aroma pil yang kaya terus mengalir keluar. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Sudah sebulan sejak Xiao Yan memasuki gua untuk mengolah pil obat. Namun, dari kelihatannya, sepertinya tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Pada saat yang sama, Xian berhenti memberikan respons lain setelah berubah menjadi kepompong 3 hari lalu. Dia berulang kali menyerap energi alam sekitarnya setiap hari. Namun, tidak ada sedikit pun perubahan pada tubuhnya. Melihat situasi ini, satu orang sedang memurnikan pil sementara yang lain berubah menjadi kepompong untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan cara ini, hanya Medusa yang menjaga lembah gunung ini. Dia tentu agak bosan karena ini. Namun, Xiao Yan dan Xian tidak bisa diganggu saat ini. Jika mereka diganggu selama periode waktu ini, akan terjadi masalah. Karenanya, dia hanya bisa menjaga lembah ini sepanjang hari. Bahkan ketika dia sesekali meninggalkan tempat itu, dia telah berusaha sebaik mungkin untuk segera kembali secepat mungkin. Penjagaan yang membosankan semacam ini berlanjut selama sekitar 5 hari sebelum dipecah oleh aktivitas tidak biasa yang ditransmisikan dari gua gunung. Pada hari ini, Medusa masih berlatih dengan mata tertutup seperti yang selalu dilakukannya. Dia mengalihkan sebagian perhatiannya ke kepompong saat dia berlatih. Pada saat inilah gua, yang tadinya sunyi, tiba-tiba mengeluarkan ledakan yang mengguncang. Seluruh lembah berguncang di bawah ledakan ini. Medusa membuka matanya karena terkejut. Dia melihat ke dalam gua, melihat bahwa asap berulang kali keluar dari gua. Sosok yang agak menyedihkan perlahan keluar darinya sambil mengeluarkan batuk yang hebat. Xiao Yan berjalan keluar dari gua yang dipenuhi asap. Sinar matahari yang menyilaukan yang tersebar dari langit menyebabkannya menutupi matanya. Akhirnya dia membuka matanya, menundukkan kepalanya, dan memandangi bajunya yang compang-camping. Dia tidak bisa menahan tawa pahit. Efek obat dari pil Huang Perkasa ini terlalu sombong. Proses pemurnian dipenuhi dengan kekuatan obat yang liar dan kejam. Jika seseorang bahkan sedikit ceroboh selama penyempurnaan ini, dia akan menyebabkan pil obat meledak sendiri. Kekuatan ledakan semacam ini cukup kuat dan sebanding dengan serangan dengan kekuatan penuh dari seorang ahli doang. Ketika Xiao Yan sedang menyempurnakan pil ini selama beberapa upaya sebelumnya, dia akan dengan cepat menyebarkan nyala api saat kekuatan obat dalam pil obat menunjukkan tanda-tanda tidak stabil. Meskipun ini akan menyebabkan bahan obat di dalam kuali hancur, setidaknya lebih baik dari segi keamanannya.
Masalah kecil telah terjadi selama beberapa upaya Xiao Yan untuk memperbaiki pil Huang Perkasa dengan sangat hati-hati. Beberapa hari yang lalu, 3 pil Huang Perkasa yang dibutuhkan Xiao Yan telah berhasil disempurnakan olehnya. Untuk menyempurnakan ketiga pil Huang yang perkasa ini, Xiao Yan pada dasarnya ditinggalkan dengan hampir tidak ada bahan obat yang telah dia siapkan. Meskipun demikian, tujuan Xiao Yan kali ini telah tercapai. Sementara dia menghela nafas lega, dia melihat bahan obat yang tersisa ini dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia ingin membantu dirinya sendiri menyempurnakan pil Huang Perkasa untuk digunakan di masa mendatang. Masalahnya terletak di sini. Karena hanya ada cukup bahan obat untuk memurnikan 1 pil Huang Perkasa, Xiao Yan tidak mau menyia-nyiakan rangkaian bahan obat terakhir ini ketika pil obat sekali lagi menunjukkan tanda-tanda aktivitas kekerasan saat sedang disempurnakan. Setelah itu, dia dengan paksa mencoba memperbaikinya. Tentu saja, jika kuali merah tua tidak memblokir sebagian besar kekuatan dari ledakan besar ini, kemungkinan Xiao Yan tidak hanya akan menghadapi masalah pakaiannya yang hancur. Dia juga merasa agak beruntung saat memikirkan ini. Pertahanannya saat itu tidak kuat. Jika dia diserang oleh kekuatan besar ini secara langsung, kemungkinan dia akan menambahkan luka baru pada luka lama di tubuhnya ini. Xiao Yan menyeka abu dari wajahnya dengan lengan bajunya sebelum melihat ke lembah. Setelah itu, dia berhenti karena terkejut pada kepompong terang berwarna ungu yang sangat mencolok. Hanya beberapa saat kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah Medusa di sampingnya. Dia bertanya, "Ini adalah?" Medusa juga kaget saat melihat penampilan Xiao Yan yang menyedihkan. Dia segera tersenyum sedikit dan menjawab dengan lembut, "Ini adalah transformasi Xian." Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia bersukacita beberapa saat kemudian, dia akan naik kelas? Seharusnya begitu. Namun, sudah beberapa hari sejak dia berubah menjadi kepompong, tidak ada aktivitas bahkan sampai sekarang. Tampaknya kemajuan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Medusa mengangguk saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum tapi tidak terkejut. Dalam kebanyakan kasus, binatang sihir membutuhkan waktu yang cukup lama untuk maju. Apalagi, wujud asli Xian bukanlah makhluk biasa. Secara alami sedikit lebih sulit baginya untuk berevolusi. Apakah kamu berhasil menyempurnakan pil obatmu? Mata cantik Medusa menyapu Xiao Yan saat dia bertanya. Iya. Xiao Yan mengangguk. Dia langsung tertawa getir, namun, aku sedikit rakus. Jika tidak, aku tidak akan berakhir dalam kondisi ini. Auramu juga menjadi semakin tidak stabil. Itu bergantian antara menjadi kuat dan lemah. Ada juga perasaan samar dari Douqi di dalam tubuhmu yang merembes keluar. Sepertinya kamu harus segera keluar dari kelas Douang. Mata Medusa berhenti di tubuh Xiao Yan. Dia merasakan kekuatan Douqi yang merembes keluar dari tubuhnya saat dia berbicara dengan terkejut. Segera. Perbaikan pil kali ini cukup menguntungkanku. Menurut perkiraanku, momen ini akan tiba dalam 10 hari. Xiao Yan tersenyum. Jarak antara Douang dan Douhuang sangat besar. Bahkan jika seseorang memiliki kekuatan untuk menerobos, seseorang akan membutuhkan setengah tahun atau bahkan 1 tahun untuk benar-benar dapat menjalani transformasi. Sepertinya kamu perlu melakukan pelatihan mendalam selanjutnya. Medusa menurunkan matanya dan perlahan menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia juga sadar bahwa pelatihannya kali ini mungkin cukup lama. Pemurnian pil kali ini hanya berlangsung selama sebulan. Aku pikir orang yang dikirim kakak laki-laki telah mencapai tempat yang aku tunjukkan. Aku akan kembali untuk melakukan pelatihan mendalam setelah aku memberikan pil obat ini. Aku tidak akan meninggalkan pelatihan ini sampai aku menerobos ke kelas Douhuang. Xiao Yan tertawa kecil. Tangannya menyentuh segel api putih di dahinya. Dia menghela nafas lega setelah merasakan sedikit kehangatan yang dipancarkan dari segel api. Dia bergumam dalam hatinya, "Guru, tunggu aku. Muridmu akan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dan menyelamatkanmu dan ayah." Medusa mengangguk saat dia mengamati Xiao Yan. Dia secara berkata, "Tenang. Aku akan membantu melindungimu saat aku mengawasi Xian." Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah Medusa dan dengan lembut tertawa, "Aku mengucapkan terima kasih."
Aku akan memberikan pil obat terlebih dahulu, dan akan memulai pelatihanku setelah istirahat singkat setelah aku kembali. Iya. Mata Medusa beralih ke kepompong cahaya. Hidungnya yang bersih yang menyembul mengeluarkan sedikit suara. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa lagi saat melihat ini. Dia berjalan mengelilingi kepompong. Hanya setelah menemukan bahwa tidak ada yang salah, dia meletakkan kekhawatiran di dalam hatinya. Dia melompat dan terbang keluar dari lembah sendirian. Sosok Xiaoyan berhenti di langit setelah meninggalkan lembah. Tatapannya melihat ke segala arah. Setelah mengidentifikasi, sayap api di punggungnya dikepakkan dan dia terbang menuju langit utara. Penerbangan ini berlanjut sesaat sebelum Xiaoyan melambat. Dia menyapu pandangannya sebelum segera menghentikannya di puncak gunung. Ada jejak samar manusia yang bergerak di tempat itu. Xiaoyan muncul di atas puncak gunung itu dalam beberapa napas. Dia baru saja muncul ketika dia merasakan 10 aura lebih di puncak gunung di bawah. Tunjukkan dirimu. Xiaoyan melirik saat dia berkata. Keributan segera dipancarkan dari puncak gunung saat suara Xiaoyan terdengar. Puluhan sosok melintas dan segera muncul. Seorang lelaki tua yang memimpin mereka memandang Xiaoyan di langit. Kegembiraan muncul di wajah lamanya saat kedua lututnya jatuh ke tanah dan dia dengan hormat berkata, "Salam ketua." Puluhan orang di belakang lelaki tua itu dengan tertib berlutut. Suara dalam yang teratur bergema di atas hutan pegunungan. Tatapan Xiaoyan menyapu orang-orang ini. Akhirnya, matanya berhenti di dada mereka. Ada lencana hijau giok hadir di sana, dan teratai api yang indah digambar di lencana itu. Xiaoyan perlahan mendarat saat dia bertanya, "Apakah kamu orang yang dikirim kakak?" Orang tua itu dengan cepat membungkuk dan melangkah maju ketika dia mendengar ini. Dia mengeluarkan gulungan dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya dengan kedua tangan sambil berbicara dengan hormat. "Kepala, orang tua ini bernama Bai Lisheng. Saat ini aku adalah diaken dari Aliansian. Aku memang dikirim oleh Xiao Ding kali ini." Xiaoyan menerima gulungan itu dan perlahan memindainya. Baru setelah itu dia mengangguk sedikit sambil tersenyum dengan makna yang lebih dalam, "Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan dan tidak dapat kembali ke ibu kota. Karenanya, kelompokmu akan bertanggung jawab untuk mengawal hal-hal ini kembali. Ada jejak spiritualku dalam hal ini. Aku memiliki kemampuan untuk menemukannya jika kamu mengalami ketidakberuntungan seandainya dirampok di sepanjang jalan. Kamu dapat yakin, tidak ada orang di dalam kekaisaran Jiama yang berani menyentuh hal-hal yang menjadi milik Aliansian kita." Bai Lisheng buru-buru mengangguk dan menjawab, "Iya. Karena itu, kamu harus cepat pergi. Beritahu kakak setelah aku kembali bahwa aku akan melakukan pelatihan selama setengah tahun atau 1 tahun. Katakan padanya untuk membuat keputusan untuk semua masalah Aliansian selama periode waktu ini." Xiaoyan melambaikan tangan dan memerintahkan, "Iya." Tanggapan hormat dipancarkan dalam radius 50 km. Orang tua itu segera mundur. Hanya setelah dia mundur beberapa puluh meter, dia melambaikan tangannya dan memimpin beberapa lusin orang yang cukup kuat ke dalam hutan dengan cara yang terlatih dengan baik. Akhirnya, mereka dengan sigap meninggalkan gunung di bawah naungan lautan pepohonan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Orang terkuat di antara mereka adalah orang tua yang berada di puncak kelas Douling. Namun, kualitas keseluruhan mereka masih membuat Xiaoyan puas. Karena aku sudah menyelesaikan masalah tentang pil obat, hal berikutnya yang perlu aku lakukan adalah kembali dan melakukan pelatihan yang dalam. Xiaoyan bergumam pelan. Tubuhnya baru saja naik ke langit dan hendak kembali ke lembah ketika tiba-tiba sesuatu terdengar. Matanya menyapu ke tempat yang jaraknya lebih dari 50 km. Jejak spiritual yang dia tinggalkan sedang dikirim dari sana. Mata Xiaoyan berkedip sedikit. Sesaat kemudian, dia berbisik, "Kota King's